Anak mulai memahami konsep dasar ruang seperti di atas, di bawah, di samping, dan dalam. Halo sahabat Profamilia, kembali di channel Profamilia yang membahas tentang membangun keluarga atau rumah tangga. Profamilia akan membahas berbagai topik menarik seperti parenting, perkawinan, pendidikan anak, komunikasi, keuangan keluarga, psikologi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Profamilia dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru seputar membangun keluarga atau rumah tangga. Kapan anak mengenal konsep ruang dan waktu? Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang konsep ruang dan waktu secara bertahap sepanjang perkembangan mereka. Berikut adalah gambaran umum tentang kapan dan bagaimana anak-anak mulai memahami konsep-konsep ini. Konsep ruang. Usia 2 hingga 3 tahun. Pemahaman dasar. Anak mulai memahami konsep dasar ruang seperti di atas, di bawah, di samping, dan dalam. Mereka mungkin bisa mengikuti petunjuk sederhana yang melibatkan ruang seperti taruh mainan di atas meja. Usia 3 hingga 4 tahun. Keterampilan visual spasial. Anak-anak mulai menunjukkan keterampilan visual spasial yang lebih baik, seperti menyusun puzzle sederhana atau menggambar bentuk-bentuk dasar dengan proporsi yang lebih akurat. Usia 4 hingga 6 tahun. Pemahaman yang lebih kompleks. Anak-anak mulai memahami konsep ruang yang lebih kompleks, seperti jarak dan arah. Mereka dapat mengikuti instruksi yang lebih rumit tentang lokasi dan dapat menggambar peta sederhana dari lingkungan mereka. Usia 6 hingga 8 tahun. Peta dan orientasi. Anak-anak mulai bisa memahami peta yang lebih kompleks dan orientasi di ruang yang lebih luas. Mereka dapat mengerti dan menggunakan simbol-simbol yang mewakili lokasi dan arah. Konsep waktu. Usia 2 hingga 3 tahun. Pemahaman dasar. Anak-anak mulai mengerti konsep dasar waktu seperti sekarang, kemarin, dan nanti dalam konteks rutinitas harian mereka. Mereka mungkin mengenali waktu makan atau waktu tidur sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Usia 3 hingga 4 tahun. Urutan dan jadwal. Anak-anak mulai bisa mengikuti urutan kegiatan dalam rutinitas harian, seperti pertama kita makan, lalu kita bermain. Mereka mulai memahami urutan waktu dalam konteks yang lebih sederhana. Usia 4 hingga 6 tahun. Konsep waktu yang lebih kompleks. Anak-anak mulai mengerti konsep waktu yang lebih abstrak seperti hari, minggu, dan bulan. Mereka dapat memahami bahwa hari-hari dalam seminggu memiliki urutan dan bahwa peristiwa terjadi dalam waktu tertentu. Usia 6 hingga 8 tahun. Pengukuran waktu. Anak-anak mulai belajar tentang pengukuran waktu yang lebih tepat seperti jam dan menit. Mereka dapat menggunakan alat pengukur waktu sederhana dan memahami jadwal yang lebih kompleks. Faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep waktu dan ruang. 1. Pengalaman dan interaksi. Pengalaman langsung. Anak-anak belajar tentang konsep waktu dan ruang melalui pengalaman langsung, permainan, dan interaksi dengan lingkungan mereka.
Aktivitas seperti bermain dengan blok bangunan atau mengikuti rutinitas harian membantu mereka memahami konsep-konsep ini. 2. Bahasa dan komunikasi. Bahasa. Bahasa yang digunakan orang tua dan pengasuh dalam berkomunikasi dengan anak memainkan peran penting dalam perkembangan pemahaman waktu dan ruang. Penggunaan istilah yang jelas dan konsisten dapat membantu anak memahami konsep-konsep ini. 3. Keterampilan kognitif. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak juga mempengaruhi pemahaman mereka tentang waktu dan ruang. Anak-anak yang memiliki keterampilan pemecahan masalah dan berpikir logis yang baik mungkin lebih cepat memahami konsep-konsep ini. 4. Rutin dan struktur. Rutin harian. Rutin dan struktur dalam kehidupan sehari-hari membantu anak-anak memahami konsep waktu dengan lebih baik. Mengikuti jadwal harian yang konsisten dapat membantu anak-anak mengaitkan kegiatan dengan waktu tertentu. Cara membantu anak memahami konsep waktu dan ruang. 1. Gunakan visualisasi. Alat visual. Gunakan alat visual seperti kalender, jam, dan peta untuk membantu anak memahami konsep waktu dan ruang. Misalnya, gunakan kalender untuk menunjukkan hari-hari dalam seminggu atau jam untuk menunjukkan waktu tertentu. 2. Rutin dan jadwal. Rutin harian. Ciptakan rutinitas harian yang konsisten untuk membantu anak memahami urutan waktu. Misalnya, buatlah jadwal kegiatan yang rutin seperti waktu makan, waktu bermain, dan waktu tidur. 3. Permainan edukatif. Permainan. Lihatkan anak dalam permainan yang melibatkan konsep waktu dan ruang seperti puzzle, permainan papan, atau permainan yang melibatkan arah dan lokasi. 4. Diskusikan konsep. Diskusi. Ajak anak berbicara tentang waktu dan ruang dalam konteks sehari-hari. Misalnya, bicarakan tentang acara yang akan datang atau lokasi benda di sekitar mereka. 5. Ciptakan lingkungan yang menstimulasi. Lingkungan belajar. Ciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pembelajaran tentang waktu dan ruang. Berikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar mereka melalui aktivitas yang sesuai dengan usia. Pemahaman anak tentang waktu dan ruang berkembang seiring waktu dan pengalaman. Dengan dukungan dan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sahabat Pro Familia, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mari kita jaga kebersamaan dan cintai keluarga kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam harmonis.